Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna. NIM saya D1B021052. Saya dari kelas E, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan resume saya yang saya resum pada tanggal 4 September 2021. Simak ya. Tepat pada tanggal 4 September 2021 lalu, Universitas Jambi mengadakan tutor PAI atau GNR-MN dengan tema wawasan keagamaan yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil alamin. Pada saat itu, Universitas Jambi mengundang pemateri yang sangat hebat, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Tema beliau adalah wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Pemuda adalah bangsa negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Ini telah ditetapkan oleh UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Jumlah pemuda Indonesia saat ini adalah 62,0 juta jiwa. Wow, sungguh banyak kan? Yang berusia 16-30 tahun. Total penduduknya adalah 270,6 juta jiwa. Persentase pemudanya 24,07%. Wow, sungguh banyak sekali kan? Bapak Muhammad Ni'am Soleh juga menyampaikan tentang data dan peta sebaran COVID-19 per 4 September 2021. Simak ya. Yang terkonfirmasi COVID-19 adalah 4.116.890. Sungguh banyak sekali. Yang bertambah lagi 7.797 kasus. Kasus yang aktif 168,317 dan saat ini berkurang menjadi 8.321 kasus. Dan total spesimen diperiksa 32.833.137. Yang diperiksa PCR adalah 23.541.905 bertambah menjadi 83.534. Yang memeriksa antigen 9.291.232 bertambah 125,755. Total yang sembuhnya 3.813.643 dan bertambah menjadi 15.544 kasus yang sembuh. Ayo semangat guys. Total orang yang diperiksa 21.878.972 bertambah 128,343. Nah, di sini juga Bapak itu menyebutkan tentang vaksinasi. Nah, total vaksinasi yang vaksin 1 adalah 65.894,673 bertambah menjadi 1.152,072. Itu vaksin 1. Vaksin kedua 37.648,033 bertambah 788,632. Ayo guys, semangat vaksinasinya. Pak Ni'am Soleh juga menyebutkan adaptasi digital masyarakat di masa pandemi. Nah, menarik nih guys, disimak ya. 56% konsumen di Indonesia lebih memilih melakukan pembayaran non-tunai. Mungkin mereka berpikir untuk memutus rantai COVID-19, makanya mereka melaksanakan non-tunai. Dan juga 47% pada tahun 2020 sampai 84% di 2025. Prediksi minat masyarakat melakukan pembayaran digital di Asia Tenggara. Dan juga nih 51% lagi masyarakat pertama kali berbelanja online di masa pandemi. Contohnya ya Shopee.
Sebelum pandemi, mereka berbelanja online cuma sekitar 4,7%. Di masa pandemi meningkat menjadi 28,9%. Sangat meningkat kan? Di sini juga ada pemuda dan radikalisme. 11% pelajar atau mahasiswa mendukung ISIS. 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik paham radikalisme. Astagfirullah, kalian jangan ikut-ikutan ya guys. 59% lagi pelaku terorisme usia 18-30 tahun. 78% lagi pelajar atau mahasiswa mengikuti akun berpotensi radikal. Jangan diikuti guys, ikuti saya aja. Ikuti saya terus ya guys sampai berakhir resume saya. Pak Niam Soleh juga menyebutkan tentang kasus pornografi atau kejahatan seksual di Indonesia. Yang pertama, 90% adalah anak-anak terpapar pornografi di usia 11 tahun. Nah, kalian bagi yang punya adik kalian selalulah dijaga supaya tidak terkena pornografi dini. 299,602 internet protokol Indonesia memuat konten pornografi melalui media sosial. Jangan macam-macam guys. 1022 lagi anak menjadi korban pornografi online di tahun 2011 sampai 2014. 25.000 lagi aktivitas pornografi di internet setiap harinya. 10.205 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. 135 anak Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap bulannya. Harmonisasi kerangka berpikir keragamaan dalam konsep kebangsaan. Ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal memandang dan menempatkan manusia dalam harkat dan martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedaulaman. Nilai yang dibawa harus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebajikan dapat diterima sebagai universal Islam karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima dan sebagai kebajikan. Dan juga nih guys, nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan atau mafsadat bagi kehidupan harus ditolak. Tashwad al-mahjah atau penyamanan pola pikir dalam masalah. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari pranata atau ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan sikap. Yang kedua, sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap tersebut merupakan egoisme atau fanatisme sekelompok yang berpotensi mengakibatkan saling bermusuhan, pertentangan, dan perpecahan. Yang terakhir, tashwad al-mahjad, penyamaan pola pikir dalam masalah keagamaan. Yang pertama, dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di majal atau wilayah perbedaan. Sedangkan perbedaan yang berada di luar majal tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majal al-isna, sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan dan semaksimal mungkin untuk menemukan persamaan. Yang terakhir, majal ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang berada dalam koridor ma'na alaihi wa ashabi, yaitu paham keagamaan ahlus sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari. Perubahan harus menuju lebih baik, yang artinya barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung.
Barang siapa yang hari kemarinnya sama dengan hari sekarang adalah mereka orang-orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini adalah hari yang buruk dari hari kemarin adalah mereka yang tergolong orang-orang yang celaka. Nah, jangan sampai ya guys. Nah, sebagai muslim kita harus adaptasi terhadap perubahan karena pada hakikatnya perubahan adalah sunatullah di antara sunatullah yang pasti terjadi. Kehidupan adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Walau demikian kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kemaslahan. Perubahan merupakan sunatullah ini dengan akal, budi, dan peradaban yang kita ikhtiarkan bisa mengarahkan apakah perubahan tersebut menuju kepada yang lebih baik atau lebih buruk. Mungkin itu saja resume yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.